Keluar Pulau Jawa karena alasan kepadatan penduduk dan pemerataan ekonomi. Ibu kota baru disebut Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan ibu kota ini sudah digagas sejak lama. Tahun 57 Bung Karno pernah memiliki keinginan untuk memindahkan dari Jakarta ke Palangkaraya. Tetapi terhambat karena ada pergolakan politik sehingga gagasan itu tidak terlanjutkan. Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur kian nyata. Digagas sejak tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo, pembangunan IKN Nusantara rencananya akan dimulai dan telah mulai pada pertengahan tahun 2022. Rupanya, gagasan pemindahan ibu kota negara tak sepenuhnya lahir di era Jokowi. Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto lebih dulu mengusulkan wacana tersebut. Hanya saja ide itu tidak terrealisasi karena sejumlah alasan. Tak terwujud di era Soekarno, rencana pemindahan ibu kota negara berlanjut di rezim Soeharto. Namun, rencana itu lagi-lagi gagal karena adanya pergolakan di tahun 1997 hingga 1998. Di tengah ambisi pembangunan IKN sebagai simbol kemajuan Indonesia, muncul pertanyaan mendasar. Bagaimana dengan masyarakat adat yang telah lama mendiami wilayah ini? Suku Balik dan suku Pasar menghadapi tantangan berat akibat proyek yang mengubah ruang hidup mereka. Disinilah hukum adat menjadi kunci dalam mencari solusi. Tapi seberapa efektifkah hukum adat dalam menyelesaikan konflik seperti ini? Masyarakat adat awalnya antusias terkait dengan pemindahan ibu kota yang baru. Mereka menilai bahwa hal ini dapat membawa perubahan yang baik bagi daerahnya. Namun antusiasme tersebut berubah menjadi kekhawatiran di mana masyarakat adat merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perumusan ibu kota baru. Kami berharap tanah yang tempat kami bercocok tanam selama berpuluh-puluh tahun, ya, bahkan mulai dari nenek moyang kami mungkin ratusan tahun ya, di sini itu diinklap khusus untuk kami masyarakat adat, dibikin surat legalitas yang diakui hukum yang sah gitu. Itu aja harapan kami. Juga melibatkan, nanti kan IKN ini bukan sedikit membutuhkan tenaga kerja. Anak-anak kami sudah kehilangan mata pencarian. Tolong anak-anak kami ini diperhatikan, diperdayakan, dibina. Bukan dibinasakan. Kalau dibinasakan, wah kita lebih baik mati sekarang daripada mati besok. Bahkan kepala masyarakat adat suku Pasar Balik Sibukdin malah merasa terancam dengan satu-satunya warisan adat berupa rumah adat yang telah ia tinggali selama 63 tahun terancam digusur. Hukum adat adalah sistem yang berakar pada nilai-nilai lokal dan hubungan spiritual dengan tanah. Dalam kasus IKN, pembangunan yang melibatkan area luas memicu konflik agraria dengan masyarakat adat suku Balik dan suku Pasar. Tanah bagi mereka bukan sekedar aset ekonomi, tetapi simbol kebudayaan, kehidupan, dan identitas. Proyek IKN menyebabkan banyak masyarakat adat kehilangan akses ke tanah adat mereka. Tradisi agrikultur suku Balik terganggu dan banyak komunitas merasa kompensasi yang diberikan tidak adil. Mekanisme pemberian ganti rugi juga seringkali dilakukan tanpa partisipasi mereka. Hukum adat menawarkan pendekatan berbeda dalam penyelesaian konflik ini. Dengan prinsip musyawarah dan gotong royong, hukum adat berpotensi menciptakan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, hal ini membutuhkan pengakuan formal dari pemerintah agar hukum adat dapat berfungsi secara efektif. Perkenalkan naranku Sibukdin ya, kan tahu kabar yo. Rencana pembangunan IKN ini kan bertahu persis ya pembangunan IKN dan termasuk mungkin terjemahnya di dalam kesingkat yo Ibu Kota Nusantara. Pelaksana tugas Bupati Penajam Pasir Utara, Hamdan, memastikan bahwa keberadaan masyarakat adat Pasir dan seluruh suku turunannya akan tetap diperjuangkan. Ya, karena sampai sekarang pun kita belum secara sepenuhnya mendapatkan gambaran utuh dari rencana pemanfaatan ruang di IKN ini. Tapi berdasarkan informasi awal yang kita terima bahwa diupayakan pembangunan IKN ini sekecil mungkin bersinggungan dengan pemukiman-pemukiman masyarakat. Nah, tentu yang kalau ataupun tidak bisa dihindari, ya tentu adalah
proses yang dilakukan untuk memberikan kompensasi kepada areal yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk menyelesaikan polemik sengketa lahan di IKN, pendekatan interdisipliner dibutuhkan. Rekomendasi utama meliputi peningkatan transparansi dalam pemberian kompensasi, pengakuan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, pengembangan mekanisme kolaboratif antara pemerintah, otoritas IKN, dan masyarakat adat. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat memastikan pembangunan yang tidak hanya modern tetapi juga inklusif dan berkeadilan. Hukum adat bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga solusi kontemporer. Kasus sengketa lahan di IKN mengingatkan kita bahwa pembangunan harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masa depan yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.